Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya selaku calon CGP dari SMA Negeri 1 Salam akan melakukan diseminasi program pendidikan calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Salam. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan diseminasi tentang profil pelajar Pancasila. Dan sebelum melaksanakan profil pelajar Pancasila, kita refleksi terlebih dahulu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadikan ruang untuk berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi sangat penting pendidikan itu. Karena apa? Tujuan yang utama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun sebagai kodrat yang ada pada anak. Jadi peran guru itu nanti dituntutnya sebagai penuntun agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Karena pada anak itu sebenarnya sudah ada kodratnya. Jadi mau seperti apa, tiap individu mempunyai kodrat yang dimiliki tiap masing-masing individu. Di dalam proses menuntut, anak diberikan kebebasan, namun sebagai pendidik adalah sebagai pamong. Pamong itu akan memberikan tuntunan atau arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Jadi meluruskan apa yang dicita-citakan oleh siswa atau anak tersebut. Sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kodrat kemerdekaan dalam belajar. Jadi sebenarnya anak itu diberikan kekuasaan seluas-luasnya sehingga mempunyai pola pikir yang lebih berkembang. Ini adalah salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa peran pendidik untuk tetap terbuka dalam artian, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi keterbukaan itu diperbolehkan. Disesuaikan dengan kodratnya atau zamannya. Anak yang sekarang adalah anak milenial ya, sesuai dengan zamannya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari si anak tersebut. Apalagi di zaman modern seperti ini, pendidikan adalah pendidikan global, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan untuk abad 21. Jadi supaya anak tersebut itu memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan akan nilai-nilai yang harus dimiliki di kelak kemudian. Menurut KHD, kita juga memerlukan budi pekerti atau watak karakter. Jadi semua yang harus dimiliki oleh siswa itu sebenarnya mempunyai karakter, ciri khas daripada siswa tersebut. Misalkan siswa itu harus mempunyai cipta karsa, menciptakan karya. Di samping itu, keluarga juga sebagai tempat untuk dikatakan tumbuh melatih pendidikan secara sosial. Jadi sesungguhnya kita sebagai seorang guru itu tiap individu itu sudah mempunyai karakter masing-masing. Hanya kita harus mengolah rasa, karsa, raga untuk mencapai apa yang siswa atau anak itu dicita-citakan, sehingga akan tercapai apa yang disebut dengan merdeka belajar. Sebagai seorang guru, kita perlu adanya peran dan nilai. Peran dan nilai di sini adalah jelas untuk mengartikulasikan nilai-nilai dari guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.
profil pelajar Pancasila itu gimana sih sebenarnya? Pelajar yang harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis serta mandiri. Untuk memahami dan menunjukkan kesediaan untuk mempraktikkan peran dari nilai guru tersebut, maka sebenarnya kita harus paham betul tentang peran kita sebagai guru. Seorang guru itu dituntut pertama adalah mandiri, kemudian reflektif, juga kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Jadi suka atau tidak suka, nilai-nilai seorang guru itu harus diterapkan untuk mencapai profil dari pelajar Pancasila, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid atau siswa. Nah, sebagai contoh misalkan ini ada gambaran kita mau turun di lantai 1. Sebagai seorang guru mau turun di lantai 1, kalau kita itu hanya diam sendiri padahal ekskavatornya itu turun, nah ini kan sangat-sangat berbahaya. Jadi kita dapat melihat bahwa untuk memakai peristiwa secara positif atau reflektif, ya, jadi kita itu harus berubah dalam berpikir, ya. Jadi kemudian memperdaya diri murid orang lain untuk budaya positif, kemudian pembelajaran yang diferensiatif dan sebagainya. Kemudian membiasakan berpikir lambat. Kalau misalkan kita itu hanya diam sendiri, itu seolah-olah itu yang lainnya sudah bergerak, kita akan seolah-olah kita naik lift ini seharusnya turun, tetapi kita kalau mau naik padahal kita itu hanya diam, itu juga sangat-sangat ketertinggalan sebagai seorang guru. Jadi kita harus menyesuaikan dengan aturan atau kaidah-kaidah perkembangan zaman yang harus ada. Bagaimana untuk memahami karakter dari siswa? Jadi untuk memahami karakter dari siswa, emosi, kemudian cara kerja otak, maka kita harus menumbuhkan nilai-nilai dalam karakter. Jadi dalam artian gini, siswa itu kan banyak beragam. Untuk merasakan mempunyai bisa kita itu memikirkan siswa itu baru apa, maka kita paling tidak harus mengetahui, karena setiap individu itu kadang mempunyai pola pikir ini baru, mempunyai rasa benci, kemudian duka, kemudian bingung, kecewa. Nah, maka sebagai seorang guru itu juga kita harus mengetahui kondisi individu itu. Ya, jadi peran guru adalah menjamin atau menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi seorang guru itu siswa itu dalam kondisi apa itu kita harus sebagai pemimpin, apalagi ketika di ruangan. Kemudian menggerakkan komunitas. Jadi menggerakkan komunitas itu dalam artian saling bahu membahu. Misalkan ada MGMP, kemudian ada praktisi, jadi saling membantu. Oh, ternyata kita harus melangkah seperti ini. Oh, kita harus menyesuaikan apa yang dilakukan dalam mewujudkan siswa pelajar Pancasila. Kemudian kita juga akan mewujudkan kepemimpinan pada murid, karena tiap individu itu unik. Tiap individu itu memiliki karakter yang beda, seperti yang saya utarakan tadi. Sehingga kita hanya menuntun saja, mengarahkan seperti apa yang diharapkan. Itu salah satu profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk memahami bahwa profil pelajar Pancasila dan pranilai-nilai ditumbuhkan lewat keteladanan. Ya, jadi kita sebagai seorang guru itu harus memberikan keteladanan serta pembiasaan yang konsisten dan sistematik. Siswa itu kalau mau memiliki atau dicontoh, kita sebagai guru akan dicontoh, ya berarti kita harus memberikan contoh yang bagus dulu. Sehingga secara otomatis
siswa itu akan menilai, oh si A, Pak Fat itu memberikan contoh yang bagus ketika pembelajaran. Contoh itu harus juga konsisten terus-menerus, tidak sewaktu-waktu ketika memberikan contoh grafiknya naik turun. Jadi harus meskipun hanya sederhana, tapi juga harus diberikan secara sistematik terus-menerus. Nah, kita sadari bahwa di dalam individu itu juga mempunyai karakter. Karakter yang dimiliki pada siswa atau pelajar itu sebenarnya yang muncul itu seperti gunung es. Yang tampak itu hanya sekitar 12%. Peran dari lingkungan, kemudian identitas dari individu itu juga mempunyai. Karena apa? Tiap individu itu ternyata di balik apa yang tampak pada siswa itu mempunyai pola pikir, kepercayaan, kemudian nilai-nilai, soft skill itu yang ada pada individu itu sendiri. Setelah itu, untuk mencapai karakter yang bagus itu perlu adanya kebiasaan atau perilaku yang tanggung jawab, perilaku yang konsisten, kemudian menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan itu akan merubah dari karakter siswa itu. Ya, karena apa? Setiap individu itu seperti yang saya terangkan ini mempunyai karakter tersendiri. Hanya 12% yang tampak. Kemudian keterkaitan antara nilai dan peran kita dengan filosof dari Ki Hajar Dewantara bahwa untuk memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai yang dicita-citakan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi untuk merubah suatu bangsa itu hanya melalui pendidikan sebagai seorang guru kepada siswanya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa menuntun. Jadi kita itu hanya menuntun, mengarahkan saja kodrat yang sudah dimiliki dari anak itu, sehingga dia itu akan berkembang setinggi-tingginya dalam kehidupan masyarakat maupun karirnya yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kodratnya pada anak itu sendiri. Kalau kita telah tentang tumbuh kembang emosional pada anak, bahwa ini anak dari 0 sampai 1,5 tahun ini anak tersebut itu hanya mempunyai harapan. Jadi dalam otaknya itu harapan hidup, harapan dicintai dan sebagainya, diasuh dan sebagainya. Kepercayaan dan ketidakpercayaan itu ternyata harapan yang ada pada anak itu sendiri. Kemudian kalau usia antara 1,5 sampai 3 tahun itu hanya terletak pada tekadnya. Kemudian kalau antara 3,5 sampai 5 itu tujuannya apa? Inisiatif, rasa bersalah itu sudah muncul pada anak tersebut. Kemudian kalau antara 5 sampai 12 adalah kompeten. Jadi anak itu sudah mempunyai bisa memiliki suatu kreativitas yang ada sehingga mempunyai kompeten. Kemudian kalau antara 12 sampai 18 adalah loyalitas. Kebingungan peran atau identitas itu kan loyalitas kemana? Misalkan mau bekerja, saya itu seperti apa? Kemudian kalau yang 18 sampai dengan 40 tahun itu adalah sudah cinta kasih, ya, pola pikirnya sudah seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, profil pelajar Pancasila yang pertama adalah kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu di sini adalah bahwa seorang siswa itu mempunyai akhlak atau beragama. Akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Jadi
Jadi budaya yang ada di lingkungan itu sudah harus dimiliki oleh siswa yang memiliki profil yang berkebenaan global. Meskipun dia di luar negeri dan sebagainya, semuanya harus mempunyai budaya yang dimiliki. Kemudian komunikasi dan integritas antar budaya. Jadi meskipun dia berada di negara lain, itu mempunyai interaksi dengan budaya lain. Jadi budaya yang positif di negara lain itu bisa diambil, tetapi tidak meninggalkan budaya yang dimiliki. Kemudian reflektif, tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi reflektif, kemudian berkeadilan sosial itu adalah dari berkebinekaan secara global. Kemudian ada sifat bergotong royong, kolaborasi, kepedulian terhadap temannya, kemudian terhadap masyarakatnya, kemudian terhadap hal-hal yang lain yang harus dimiliki. Kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, jadi apa adanya, kreatif apa adanya. Bagi seorang yang Jawa misalkan, meskipun dia itu mendesani, tetapi dia mempunyai kreatif yang betul-betul orisinal, tidak bisa meniru dengan budaya yang lain. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencapai alternatif sesuai dengan permasalahannya. Jadi kreatif mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian untuk memperoleh bernalar kritis, maka siswa atau pelajar Pancasila itu harus memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dengan menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Jadi meskipun dalam kondisi global itu juga harus bernalar kritis. Ya, ini yang mengenai profil pelajar Pancasila. Kemudian pendidikan sesungguhnya adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar antara peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi pada dirinya, kemudian memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kemudian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang nantinya bisa diterapkan dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Ya, sebagai seorang guru, kita juga harus memiliki sifat kolaboratif, di mana guru harus mampu senantiasa membangun hubungan kerjasama yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan. Jadi kedepannya kita mempunyai nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru itu sendiri sebagai kolaboratif. Kemudian yang kedua adalah reflektif, yaitu mampu merefleksikan atau memakai pengalaman yang terjadi sekelilingnya baik pada diri sendiri maupun pada pihak lain. Ya. Jadi seorang guru itu juga harus memberikan informasi, memberikan kolaborasi kerjasama sehingga apa yang dicita-citakan untuk mencapai profil seorang pelajar Pancasila itu harus tercapai. Kemudian mandiri, yaitu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada dirinya. Ada permasalahan dia bisa mengatasi dirinya. Kemudian inovatif, yaitu memunculkan gagasan baru atau gagasan yang sesuai dengan zamannya. Jadi misalkan abad 21, ya memang kita harus menyesuaikan dengan zamannya sekarang. Kemudian yang berpihak pada murid, yaitu selalu mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Untuk mencapai hal tersebut, ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh besar. Lingkungan ini, dalam artian lingkungan pengaruh dari lingkungan, sebenarnya ada lingkungan yang cukupnya kecil, kemudian lingkungan yang nantinya adanya kepedulian, kemudian lingkungan perhatian. Ya. Lingkungan yang kecil misalkan sederhana, kalau lingkungannya semuanya itu disiplin membuang sampah pada tempatnya, maka akan mewujudkan apa yang diharapkan dari lingkungan kecil itu sudah terbentuk. Kemudian akan menjadi lingkungan yang lebih luas, yaitu menjadi kepedulian, jadi sekolah itu peduli terhadap sampah dan sebagainya. Kemudian
lingkaran perhatian. Jadi lingkaran perhatiannya adalah semua unsur stakeholder itu sudah menerapkan lingkungan yang ditetapkan. Kemudian kalau untuk teman sejawat, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu saling membantu satu sama lain apa yang dimiliki dari guru itu sendiri. Kemudian juga sebagai pemimpin, yaitu selalu maju dan konsisten dalam melaksanakan program yang ada. Kemudian lingkungan, yaitu peran lingkungan sangat penting karena sebagai gambaran untuk kontekstual yang dimiliki. Ya. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila sebenarnya ada alur profil ini adalah misalkan kalau kita sering disebut dengan bakja ya. Bakja itu adalah membuat pertanyaan. Kalau misalkan ada permasalahan, buat pertanyaan yang utama, apa permasalahan yang dihadapi. Kemudian ambil pelajaran yang ada pada permasalahan tersebut. Kemudian gali mimpi yang harus dimiliki. Kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi jadisnya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu adalah dengan membuat pertanyaan utama, kemudian menggali permasalahan, kemudian gali mimpinya apa. Kalau mimpinya misalkan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, ya bagaimana untuk mencapai status. Ya. Nah, ini adalah prakarsa untuk mencapai perubahan, yaitu dengan buat pertanyaan terlebih dahulu, kemudian mengambil pelajaran yang positif, kemudian menggali apa yang diharapkan, kemudian dijabarkan dalam rencana, baru melakukan eksekusi atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, untuk mencapai pelajar Pancasila, yaitu kita siswa itu memang harus yang pertama yang seperti saya utarakan tadi, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, bergotong royong, kemudian berbinakan global, kemudian bernalar kritis serta kreatif. Ya. Kemudian untuk mencapai budaya positif ya, atau ekosistem positif. Bagaimana mencapai budaya positif? Yaitu salah satu ini Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh ya, perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai petani. Jadi kita ini sebagai contoh adalah sebagai petani, yaitu misalkan seorang petani itu untuk mencapai nilai positif, yaitu dapat memperbaiki, misalkan seorang petani ya, itu memperbaiki kondisi tanahnya seperti apa. Oh, tanahnya kurang subur, berarti kita harus pelihara sebagaimana untuk mencapai tanah itu menjadi lebih subur. Kemudian memelihara tanaman, misalkan padi, supaya tidak kena hama, maka padi itu juga harus dipelihara. Kemudian memberi pupuk dan air supaya lebih berkembang lagi. Kemudian membasmi ulat atau jamur yang ada pada tanaman tersebut, sehingga yang mengganggu terhadap tanaman padi tersebut. Ini jadi contoh filosofi padi itu digambarkan Ki Hajar Dewantara dalam menumbuhkan budaya positif yang ada pada kita sebagai seorang guru. Kemudian adanya perubahan paradigma, yaitu guru harus mengontrol terhadap murid, atau guru harus memberi solusi apa yang terjadi pada murid. Kemudian bahwa ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sesungguhnya terkadang murid itu juga harus kita arahkan. Misalkan kalau ya dia sifatnya negatif, maka kita ubah ke yang positif, bagaimana kita dengan cara mengkritik dan sebagainya. Kemudian semua ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan peran yang positif pada siswa, maka secara otomatis
semua peran positif itu akan saling bermanfaat. Sebagai contoh respon budaya positif, yaitu untuk mencapai budaya positif, pertama yang kita perlukan adalah kita membentuk apa yang disebut dengan peraturan kelas. Ya, jadi lingkupnya sederhana. Peraturan kelas apa yang harus dibentuk? Misalkan semua siswa harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kemudian kita bentuk lagi apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian baru terbentuk lingkungan positif dan budaya positif. Ya, untuk mencapai hal tersebut memang perlu adanya hal yang paling kecil dulu. Kalau hal yang paling kecil itu sudah terbentuk, maka secara positif nanti budaya positif itu juga akan terwujud. Keyakinan kelas, kemudian adanya hukuman, kemudian adanya penghargaan, ini adalah untuk merubah hal-hal yang positif. Ya. Kadang untuk mencapai tersebut kita perlu adanya hukuman dan sanksi. Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan yang namanya sanksi atau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Sebagai seorang guru, maka kita yang namanya hukuman sebagai seorang mencapai profil pelajar Pancasila itu sekarang itu seharusnya sudah dihilangkan. Lebih baik kita memberikan sanksi daripada hukuman. Karena apa? Hukuman itu akan memberikan menyakitkan yang harus terjadi. Misalkan apabila kita katakan siswa harus berkeliling lapangan sekian puluh kali itu sampai akhir hayat, mungkin siswa itu akan teringat. Tapi kalau kita hanya memberikan sanksi atau konsekuensi karena mungkin siswa itu terlambat, maka konsekuensinya harus menyapu ruangan, itu kan selama-lama konsekuensi itu akan lebih baik daripada hukuman. Karena apa? Pada dasarnya kebutuhan dari manusia itu kan survival. Ini adalah cinta kasih, kemudian adanya penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi setiap individu itu mempunyai kebutuhan dasar seperti ini. Harus ada yang dia itu berbuat ternyata untuk dicintai atau diterima. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Ternyata saya bisa berbuat ini untuk menguasai. Biasanya ini pada pada anak-anak yang dalam artian agak nakal sedikit. Kemudian kebebasan, bahwa setiap individu itu pada prinsipnya mempunyai kebebasan. Misalkan saya bebas mau mengkonsumsi makanan ini, saya tidak mau misalkan makan telur, saya harus makan daging, itu karena bebas, karena tidak bisa dipaksa. Kemudian kesenangan, senangnya itu dalam artian saya berbuat ini karena senang. Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, kita pertama kali itu menghindari hukuman. Adanya hukuman kemudian membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai guru juga siswa itu sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Jadi mengapa seperti ini 5 posisi kontrol? Karena apa? Kalau sebagai guru ini berbuat selalu memberikan hukuman, maka peserta didik atau siswa itu akan tersakiti atau menyendiri. Oh, ternyata saya karena sering dilakukan hukuman maka mempunyai efek yang. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, maka dia akan bertanya, akan selalu kecewa karena guru selalu menyalahkan apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan kalau kita sebagai siswa itu sebagai teman, itu biasanya suka atau tidak suka, siswa itu akan meremehkan karena dianggap guru itu hanya sebagai teman. Misalkan
Pak, saya dikasih jajan, Pak, saya ditraktir, itu kan karena kita terlalu lama menganggap siswa itu sebagai pemohon. Kemudian kalau seorang guru sebagai pemantau atau menghitung atau mengukur terhadap apa yang terjadi, maka siswa itu lebih memiliki perubahan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang paling utama adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya gini, siswa yang melakukan perbuatan salah, maka kita harus sebagai manajer menanyakan mengapa kamu berbuat seperti itu, apakah dengan hal seperti itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini adalah manajer sangat penting karena akan menguatkan pribadi pada siswa itu akan lebih baik daripada hal yang lain. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Kemudian kita perlu adanya restitusi, yaitu restitusi adalah untuk mencapai kesalahan pada siswa itu kita juga harus dikatakan mengetahui penyebabnya apa. Ini ada segitiga restitusi, yaitu misalkan validasi tindakan yang salah. Siswa sudah melakukan kesalahan, maka sebagai guru harus misalkan kamu tentu punya banyak alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dengan pertanyaan seperti itu, maka mau tidak mau siswa itu akan mempunyai pola pikir yang sendiri, ya, pola pikir yang berbeda dengan pola pikir yang lain. Kemudian segitiga restitusi yang lain adalah nilai-nilai yang telah kita sepakati. Misalkan kalau membolos itu mempunyai efek seperti apa, menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang kita aturkan atau kita tetapkan itu, maka nilai-nilai ini seperti apa, itu sehingga siswa itu tidak akan melakukan karena dia meyakini bahwa hal itu adalah hal yang jelek. Kemudian selanjutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa karena apa yang dilakukan karena membolos. Nah, ini adalah salah satu segitiga institusi. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang itu pasti pernah membolos. Maka jangan memberikan nilai negatif kepada siswa ketika dia menstabilkan identitasnya. Wah, kamu mesti anak yang jelek, itu jangan. Karena itu termasuk setiap orang itu mesti tidak ada orang yang sempurna. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, dengan adanya apa yang telah dia lakukan, maka dia itu tidak menjadi donor. Yang membangkitkan semangat untuk mencapai apa yang diharapkan dari siswa. Ini salah satu untuk mencapai profil dari pelajar Pancasila dan budaya positif adalah dengan ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah untuk membangkitkan, mengembalikan, mempunyai siswa lebih percaya diri karena pola-pola siswa yang melakukan seperti ini tidak tentu anak itu jelek. Kadang karena iseng, karena dia itu mencari jati dirinya seperti yang saya utarakan tadi, sehingga dengan adanya cara seperti ini diharapkan akan merubah budaya positif yang ada pada siswa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di dalam diseminasi pada program calon guru penggerak. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.